Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Melanjutkan kajian kita sebelumnya, kita sudah khatamkan, kita sudah selesaikan sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad kita review kembali, ada 6 bab. Ya, fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli tanpa tambahan. Ya, tanpa tambahan itu apa bahasa Arabnya? Mujarrad, murni. Murni ya. Jadi ada maqam, ya, dalam beragama itu ada namanya maqam tajarrud. Tajarrud itu apa tuh? Ya, semata-mata Allah saja. Ya, enggak peduli dia ya pujian orang lain ataupun hinaan orang lain, dia enggak peduli lagi. Itu namanya tajarrud, enggak peduli lagi dengan dunia. Nah, kalau dalam saraf mujarrad, murni. Nanti ada lagi lawannya apa itu? Mazid. Mazid. Mazid itu apa? Ada tambahan. Ada tambahan. Tidak lagi murni, ada tambahannya. Contoh, kalau dalam bahasa kita ada namanya masuk. Masuk. Ya. Ada lagi memasukkan. Maknanya sama atau berbeda? Maknanya sudah berbeda. Sama dengan bahasa Arab. Ada dakhala, ada adkhala. Dakhala, yadkhulu, masuk. Kalau ada khala yudkhilu, memasukkan. Ada namanya mengampuni. Ghafara yaghfiru, mengampuni. Kalau meminta ampun, istaghfara yastaghfiru. Asalnya kan masih ada ghafara. Istighfar aslinya itu juga. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat nama-nama Allah yang banyak itu aslinya ya 3 huruf juga sebenarnya ya. Rahman, Rahima, Yarhamu. Rahim, Rahima, Yarhamu juga. Walaupun sama-sama penyayang artinya nanti dari segi penafsirannya berbeda. Rahim itu semua orang, khusus bagi orang Islam. Kalau Rahman itu semua orang, bahkan orang kafir pun dapat. Makanya kalau saya pribadi agak kurang suka ketika orang istilahnya tuh menisbatkan rezeki duniawi yang dia dapatkan dengan amal solehnya. Ambo kurang suka tuh. Rezeki duniawi dapat denyo beko dinisbatkannya kepada amal. Ko de ambo rajin puasa Senin Kamis makonyo serupa iko. Ko de ambo rajin sedekah makonyo iko. Ndak. Kalau bagi ambo tuh belum tentu. Tawasul bisa. Tawasul tuh awak berniat dulu. Tapi kan ketika hajat kita terwujud, belum tentu karena tawasul tadi. Boleh jadi dia apa awak soleh. Sebab dalam kisah Nabi Khidir, ya enggak? Ada rumah 2 orang anak yatim diperbaiki oleh Nabi Khidir. Kenapa 2 anak soleh itu dapat rezeki di bawah rumah? Wa kana abuhuma solihah. Ya enggak? Bukan karena anak itu soleh, tapi ternyata karena bapaknya soleh. Belum tentu dia awak. Bisa jadi dek doa orang. Bisa jadi dek doa ibu awak. Kadang-kadang sombong wak jadinya dengan amal. Jadinya kalau misalkan kita nisbatkan nikmat-nikmat dunia dengan amal wak. Ko de ambo rajin puasa Senin Kamis, ko de ambo iko aja. Dari segi adab saja tuh ya. Sebab bisa jadi malah karena amal orang lain. Nanti kalau ditanya oleh orang, siapa orang paling kaya di Indonesia? Orang Islam atau orang kafir? Itu panian wak menjawab. Kurang amal apa ini gitu di kampung. Ya, nah, jadi jangan.
Karena nikmat hakikat tu ndak nikmat dunia, ndak nikmat materi, tapi nikmat hakikat tu hidayah. Itu nikmat, itu nikmat. Ya, jangan sombong dengan apalagi nikmat dunia ya enggak. Kan banyak orang dapat rezeki gara-gara nyoba mabuk ya enggak. Banyak nyoba mabuk dapat rezekinya. Nya perokok dapat rezeki kan lain orang madin. Ya wak anggap nanti lu bahas rokok tu maksiat tindak ya. Orang perokok dapat rezeki kan lain. Baca ceritanya. Nyo ada cek pegawai taat disiplin. Ada cek lain pegawai tiuk sebentar merokok saja. Ya, kalau merokok tentu tidak bisa di kantor. Pergi dia ke tempat istirahat, merokok. Ketika terjadi promosi, siapa yang dapat promosi? Pegawai yang rajin atau pegawai yang perokok? Oke, yang perokok. Nyo dia cok keluar, pergi ke tempat smoking room. Ternyata di smoking room banyak bosnya di situ. Kiranya bosnya dia perokok lo enak. Ya, rokok kan pemuka cerita ke kecil orang enak. Itu contoh saja. Jadi jangan dikait-kaitkan nanti dengan amal soleh itu, enggak. Apalagi amal soleh kita, enggak. Sombong kita nanti dengan amal, enggak. Jadi kita dapat hakikatnya karena Allah ingin kita dapat, ya sudah. Allah ingin kita dapat, ya sudah. Kita sudah banyak beramal enggak dapat, karena Allah ingin kita enggak dapat, khalas. Ya, itu iradah Allah. Semuanya hakikatnya adalah iradat Allah. Maka yang kita harapkan itu, ya kalau bisa kita harapkan itulah hidayah sajalah. Nah, yang pertama ada 6 bab ya. Ada 6 bab sulasi mujarrad, ada fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Mari kita baca sama-sama fa'ala yaf'ulu. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dapat Pak Ji? Dapat ya? Maf'alun maf'alun mif'alun. Itu yang pertama. Halaman kedua berarti. Yang awal-awal mana? Dia dapat bub? Dia dapat ni ya. Yang pertama mana tu? Fa'ala yaf'ulu. Okey, ambil contohnya Nasara yang suruh dapat. Ada nampak? Nasara yang suruh Pak Haji? Nasara bacanya ke samping ya, baca ke bawah. Nasara yang suruh, tafadhal. Nasara yang suruh nasran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Tuh. Ya. Nah, sekarang coba kata-kata lain apa? Talaba yatlubu. Talban wa matlaban fahuwa talibun wa dzaka matlubun utlub. Lepek polanya Pak Ji. Alun. Jadi huruf asli nak boleh hilang. Huruf asli nak boleh hilang. Ketika kita bilang nasara yang suruh, coba lihat. Nasara, nasara. Yang suruh ada juga nasaranya? Ada. Nasran. Yang bertukar apa? Harkatnya saja ya. Nasran. Mansaran. Ada nasara dengan tambahan mim di awal. Mansaran. Fahuwa nasirun. Ada nasaranya Pak Ji? Nasirun. Lihat nampak dek Pak Ji, nasirun. Nasirun. Ada huruf nasara ada enggak? Apa tambahannya selain huruf nasara? Tuh, ada alif. Mansur, coba lihat sesudah samping. Mansur, ada nasara? Apa tambahannya? Dan mim di awal. Mansur, harkatnya betul halus ketik. Unsur, ada nasara? Ado jo nasara. La tansur? Ado jo nasara. Mansarun? Jadi semuanya selalu ada nasara. Kita jeli-jeli saja melihat pola perubahannya bagaimana. Ada yang sekedar berubah harkat, contohnya nasara menjadi nasran. Itu berarti yang berubah cuma harkatnya saja, hurufnya tetap sama. Yang suruh tambah huruf di awal. Huruf apa tuh? Huruf mudhara'ah namanya. Huruf mudhara'ah. Ya, menjelaskan kalau itu perbuatan tidak terjadi di masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Oke, kita ulang lagi. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru. Nasara yansuru. Nasran wa mansaran fahuwa nasirun. Wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun minsur. Coba dah nabatayan butu.
nabatayan itu nabatan wa manbatan fahuwa nabitun Bagus. wa zaka manbutun Bagus. unbut Mantap. la tanbut manbutun Manbatun. Maf'alun. manbatun minbatun Tuh. Itu contoh. Qa'ada yaq'udu. qa'ada yaqudu qa'dan wa maq'adan zaka Fahuwa fahuwa qa'idun zaka maq'udun uq'udun la uq'ud sukun. uq'ud la taq'ud maq'adun miq'adun Miq'adun. Pak Ji, coba Pak Ji. Rafasa yarfusu, coba Pak Ji. Rafasa yarfusu. Rafasa yarfusu. Rafasan. Rafsan, bagus. Rafasan. Wama marzan. Marfasan. Wama marfasan. Fahuwa Fahuwa Ra dulu. Fahuwa rafisun. Ya. Wazaka Wazaka huruf pertama tetap karena huruf pertama ra berarti mar. Marfusun. Bagus, marfusun. Terus marfusun. Sun. Marfusun. Terus La uf'ul unsur berarti urfus ya. La marfus. Marfus. La tarfus. Terus marfasun. Terus terakhir mirfasun. Lah jadi huruf asli selalu karena saja huruf awal. Misalkan di awal ada mim tambahan. Ini kan mansurun, huruf awalnya tadi no. Berarti ada man aslinya. Kalau rafasa berarti mar. Kalau qa'ada tadi maq. Karena saja itu. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Ya. Lecik le. Sujudlah tadi ya. Sajadah sujudu wallah. Kata bayak tubuh boleh. kata bayak tubuh katban wa maktaban fahuwa katibun la kamaktubun uktub la taktub maktabun Oke, sip. Lanjut. Sekarang yang kedua fa'ala yaf'ilu. Fadal. Fa'ala. Kolom kedua, tabel kedua dapat ni. Tabel kedua. Ya Pak Ji, tabel yang kedua. Fadal. Fa'ala yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il if'alun Maf'ilun mif'alun. Coba perhatikan fi'il amarnya if'il ya, jangan af'il. Tanda shad di atas alif itu tanda hamzah wasal. Apa maksudnya tanda hamzah wasal? Kalau ada huruf ataupun kata sebelumnya hamzahnya tidak dibaca. Contohnya ada waw di awal, waf'il langsung saja. Waf'il, wadrib. Ya, jadi itu namanya hamzah apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal itu tidak dibaca sebenarnya. Dibaca kalau di awal saja. Ya, contohnya alladzi. Ada hamzah di awal? Allah ada hamzah di awal? Sebenarnya kan alif. Tapi karena di awal kata tidak mungkin tidak dibaca. Baca orang bacanya tanpa hamzah. Kan tidak bisa ya nak. Jadi tetap dibaca. Nah itu wazannya. Sekarang mauzunnya tafaddalu daraba yadribu. daraba yadribu darban wa maqraban fa huwa daribun wa dzaka maqrubun idrib la tadrib maqribun Sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi konsepnya, polanya sama. Nih coba perhatikan daraba hurufnya apa? Do, ro, ba. Yadribu tetap ada daraba. Darban
tetap ada daraba. Madraban tambahnya apa? Mim di awal. Wa tu wa anu saja ya. Wa huruf ataf saja. Dan saja. Daribun tetap ada daraba tambahnya alif. Ya, setelah huruf pertama daribun. Madrubun tetap ada daraba kan? Ah, tambahnya mim di awal dan waw sebelum akhir. Idrib. Nah, tambahnya hamzah wasal di awal. Idrib. La tadrib tambah la, jangan. Tadrib sama dengan yang tadi. Yadribu, tadrib. Sekarang sukun belakangnya, sukun. Itu saja. Madribun tambah mim di awal, midrabun tambah mim di awal. Harkatnya saya yang berbeda. Ah, fadhal. Dah, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa zaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Ah. Majlisun, majlisun, mijlasun. Ya, secara konsep saja. Mijlas tidak ada ya. Mijlas apa artinya? Alat, ada alat duduk. Ya, kita belajar konsep. Ada ya. Ayolah. Apa contohnya yang lain ya? Tidak, maka saya mengkutu tidak. Kalaik kulu, kayak hukum, nama. Ah, itu sajalah dulu ya. Payah lu cari. Tapi sakit sadonya. Farra ya firu, bata ya bitu, wataba ya thibu, itu sakit sadonya. Ya, yang sehat itulah kira-kira. Jala saya jelisu. Lah, lanjut bab ketiga. Fa'ala yaf'alu berarti sama-sama fathah. Ah, tabelan ketiga. Fa'ala yaf'alu. Tafadhalu. Fa'ala yaf'alu Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, if'al. Nah, if'al dia. Ulang lagi. If'al. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Panjang sekarang. Mif'alun. Ulang lagi. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun Mif'alun. Fataha yaftahu. fataha yaftahu fathan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun iftah la tafdah maftahu maftahu Miftahun. Dipanjang ya alat membuka. Miftah. Nah, fadhal. Hai. Mana ayam na'u. mana ayam na'u mana ayam na'u man'an wa mamna'an Bagus. wa mana mani'un Hmm. wa zaka man mana man'un mamnu mana apa tadi Zaka mamnu'un mamnu'un. wa zaka mamnu'un Ibna. tamna wa mamna'un minna. Mamnaun mimnaun. Itu contoh. Itu fathatani. Sekarang lanjut kasru fathin. Fa'ila yaf'alu. Dapat? Fa'ila yaf'alu? Ah, tafadhalu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. wa dzaka maf'ulun If'al. la taf'al Maf'alun. Dah, tidak ada alat. Tidak ada alat. Sampai isim zaman dan isim makan saja. Alima ya'lamu. alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Coba perhatikan masdar itu boleh jadi berbeda. Karena masdar ini kan kita sudah sampaikannya secara realnya ilm, bukan alam. Tapi ilmun. Ilmu, bukan almu, ilmu.
Ya, Pak Ji, coba Pak Ji. Ya, Ustaz. Fahima yafhamu. Fahina. Fahima, Fahima yas'amu. Yaf, Fahima yas'amu. yaf. Yaf. Kalau fa di awal berarti fa tetap. Fahima yaf'amu. Fahman, bagus. Fahman, Wama. wa Wama. maf, Wa fa. mafhaman. Wa fa. Mim dulu. Wa maf'aman. Fahuwa, Wa a af. Wa a maf. fa dulu. Wa a fa imun. Fahim, Fahim. fahimun. Wa zaka fa Maf, kalau fa dulu berarti maf. maf. Wa zaka maf. Hu, Umun. mafhumun. Terus If. if, fa dulu. If, If. Isham. ifham. Isham. La, La tafhan. la tafham. Terus maf, mafhamun. Faham. Ya, faham, ingat saja. Orang paham, pahim. Dipahami. Ustaz, mohon maaf tidak hadir Ustaz, sebab sakit. Mafhum. Berarti mafhum dipahami. Maklum, apa arti maklum? Diketahui. Sama-sama tahu. Hilang terompawak saya ambil. Si anu, la maklum senyata. Enggak, isi mansur. Isi maf'ul. Lah sama-sama tahu saya maklum. Ya. Orang alim, orang yang tahu, mengetahui. Maklumat. Pengetahuan, maklumat. Karena asalnya maklum, pengetahuan, ya enggak? Maklum, kalau banyak, maklumat. Nanti. Itu jamak. Sekarang lanjut ke dhammatani. Fa'ula yaf'ulu. Ini rumit sedikit ya. Rumitnya bukan karena bertambah, tapi berkurang. Jadi kita sudah mengenal pola tadi, tapi polanya diubah. Di mana rumitnya? Coba lihat isim fa'il. Isim fa'ilnya tidak ada. Diganti dengan sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu apa? Ya sifat saja. Musyabbahah itu apa? Ya bisa fa'il, bisa maf'ul. Karena dia tidak punya fa'il, tidak punya maf'ul. Contohnya baik. Baik itu perbuatan enggak? Enggak ada pelaku, enggak ada korban. Kecuali memperbaiki. Hasuna yahsunu artinya baik. Orang baik apa artinya? Hasan. Artinya apa Hasan tuh? Orang baik. Sifatnya berarti. Ya bukan, dia enggak melakukan. Ya, dia orang baik. Hasan. Panjang, pendek, tala yatulu, tawil. Ya sudah, itu bukan fa'il. Tapi panjang itu ya sifat. Ya itu contoh-contoh. Maka di sini tidak ada isim fa'il dan tidak ada isim maf'ul. Adanya apa? Isim sifat saja. Tafadhal fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Fu'lan. Wa maf'alan. Bahwa fa'alun. Uf'ul. La taf'ul. Maf'alun. Contohnya. Tu qasara. Coba dah. Azam, coba awak baca sama-sama dulu. Hasuna yahsunu. Husnan wa mahsanan. Bahwa Hasanun. Uhsun. La tahsun. Mahsanun. Najusa coba. Jangan celik kitab. Ya, terus. Najasatan. Ya, boleh. Najasan boleh, najasatan boleh. Sama dengan dokhuma itu dokhamatan ya enggak? Boleh najasan. Terus wa manjasan fahuwa najisun, pendek saja. Karena dia sifat najisun fahuwa. Terus uf'ul. Unjus la. Di bawah sabananya lain najusa, tapi yang nak ingin magi tahu ya.
Wadah, najusa yanjusu najasatan wa manjasan fahuwa najasun. Unjus la tanjus manjasun manjasun. Oke, terakhir fa'ila yaf'ilu. Tabel terakhir dapat? Tafadhal. Ah? Enggak doh. Nanti ada fa'il dan maf'ulnya ada nanti di mana? Sulasi mazid. Tanat jasa nanti. Tanat jasa. Kalau najis itu sifat. Najis itu sifat, enggak ada anunya, enggak ada fa'il, enggak ada perbuatan, enggak ada pelaku. Ya, siapa yang membuat dia najis? Fi'il kan? Ya, karena boleh jadi sesuatu itu najis sekarang tapi nanti tidak najis lagi. Ya enggak? Fi'il itu kan untuk menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Sesuatu yang panjang apakah selamanya panjang? Enggak selamanya panjang. Ada kalanya dia pendek. Sesuatu yang najis apakah selamanya najis? Enggak. Ada enggak sesuatu yang dulu najis sekarang enggak najis? Oke, contoh. Ini contoh ala warja istihalah. Istihalah dalam fikih. Ya, dulunya najis, kini enggak najis. Kalau sesuatu yang najis, yang suci menjadi najis, banyak contoh. Dulunya najis itu bisa jadi suci, apa contohnya? Istihalah. Lupa. Talua ya enggak? Apa? Talua, baru keluar dari pari ayam, boleh dimakan? Boleh. 10 hari diarami boleh dimakan? Enggak. Kenapa? Karena darah. Iya enggak? Ketika menatih boleh dimakan? Itu contoh. Boleh? Khal, cuka. Sebelumnya tua. Kemudian diproses menjadi cuka. Kemudian parfum kasturi aslinya apa? Darah kijang. Ya. Darah kijang lah jadi saya lihat di Google. Kan PR tuh nak. Saya lihat di Google proses pembuatan parfum kasturi dari apa dibuat? Dari darah kijang. Kijang kalau bahasa Inggrisnya musk deer. Musk deer. Deer rusa. Musk kasturi, kijang kasturi. Ada di awak? Enggak. Apakah dengan kijang kita bisa dibuat? Wallahu a'lam. Itu perlu eksperimen. Karena sifat-sifat Allah itu banyak pakai isim daripada fi'il. Kenapa? Karena isim tidak terikat waktu. Tidak terikat waktu. Allah kidam. Kidam itu kan kaji-kaji simpelnya kan kidam ada sebelum segala sesuatu. Kidam itu kan terdahulu enak. Artinya ada sebelum segala sesuatu. Ya, kalau misalkan kaji-kaji lebih dalam, kidam itu apa artinya? Ya, ada tanpa awal. Ada tanpa awal. Baqa apa artinya? Baqa kekal. Ya, kekal. Karena nanti kalau misalkan kita pahami baqa itu sekedar kekal, kita akan pahami nanti berarti surga dan neraka batu. Udah sama juga Allah nanti. Enggak. Jadi baqa itu artinya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Baqa tetap. Terus tafadhal fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Ada fi'lun. Ulang lagi. Fa'ila yaf'ilu. Fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Fa'ila yaf'ilu. Ini isim masdarnya agak berbeda sedikit ya. Fu'lanan. Ini kita baca semua-muanya lah ya. Karena fi'il dalam bentuk kasratan ini tidak banyak. Tidak banyak. Fadhal. Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun. Wa miqayamiqu. Miqatan wa maumiqan fahuwa wamiqun wa dhaka maumuqun miq la tamiq maumiqun. Oke. Sekarang kita belajar, kemarin sudah kita bahas sedikit sebenarnya, tidak apa-apa kita ulang ya. Cara merangkai kata dari apa yang sudah kita hafalkan tadi. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Lah petang contoh-contohnya tak? Bit. Melawan. Enggak, petang papan tulis agak basah ya, Bit ya.
kita anggap sudah bersih. Jadi isim fa'il untuk pelaku, isim maf'ul untuk korban. Ya, contohnya kita mau tanya, Pak Haji keluar masjid enggak pakai trompa. Ya, mana sandal? Aina, di mana? Aina trompa? Nak luka. Lah, kemarin kita sudah belajar na'luhu, na'luhuma, na'luhum. Kana? Jadi yang pertama huwa, huma, hum. Kemudian iyahu, iyahuma, iyahum. Coba na'luka, na'luhu. Ya, na'luhuma. Terus apa lagi? Na'luhum. Terus na'luha. Terus na'luhuma, na'luhunna. Terus na'luka, na'lukuma, na'lukum, na'luki, na'lukuma, na'lukunna, na'li, na'luna. Nah, aina na'luka, apa pertanyaannya? Di mana sandal kamu? Sandal saya dicuri. Na'li mencuri. Saraka yasriqu. Na'li masruqun. Pakai yang tadi maf'ulun berarti masruqun. Sandal saya ter. Ini kan isim maf'ul, korban. Sandal saya menjadi korban pencurian. Siapa yang mencuri? Man? Apa? Kalau pencuri pakai isim fa'il, pelaku. Man as-sariq, manis sariq. Apa jawabnya? Sariqu fulan. Fulan. Contoh. Boleh tanya. Ainal masraq? Enggak. Aina? Di mana tempat pencurian? Tempat apa? Masraq. Berarti aina al-masraq al-masraqu langsung saja. Al-masraqu amamal masjid. Ini di musaji. Amamal masjid. Catat ke contoh praktek pemakaian dari apa yang sudah kita hafal sebelumnya. Bagaimana kita membentuk kata. Contohnya aina Syarif. Ada kau nak Syarif. Aina Syarif? Ghaibun. Ghaib. Berarti ghaib. Enggak ada ghaib. Aina anta? Hadir. Hadir. Ya hadir, ada. Ya, garis bawahi nanti aina na'luka masruq, garis bawahi buat keterangan ini isim maf'ul nih. Kemudian sarik, buat garis bawahi kasih keterangan ini isim fa'il nih. Kemudian masraq, garis bawahi ini isim makan. Jadi seperti itu. Kayaknya orang kalau belajar sharaf dapat satu kata, dia tidak dapat satu kata saja, dapat bentuk-bentuk lain dari kata tersebut. Fathu kasrin. Sara yasiru, sama seperti sara yasiru. Ghaba yaghibu. Ya. Tapi dalam praktek, ini kan secara konsep ya. Dalam praktek boleh jadi berbeda. Ada nanti amma ya ummu. Amma ya ummu. Nanti isim fa'ilnya imam lagi.
Ya, bukan amimun tapi imam. Makmum tetap makmumun. Dalam bahasa Arab kadang-kadang beda harkat, beda juga arti ya. Ada khataba yakhtubu, melamar artinya. Enak. Orang yang melamar khatib. Kalau khutbah khataba yukhatibu. Khatib jadinya. Khatib. T-nya panjang. Khatib Ahmad Al-Khatib Al-Jawi. Dulu kalau orang Indonesia semuanya, kalau di Arab Jawi sebenarnya. Ya. Orang Jawa, orang Malaysia pun Jawa, orang Filipina pun Jawa. Jawi. Belajar nulis sedikit. Orang yang menulis apa kira-kira Pak Haji bahasa Arabnya? Menuliskan kataba yaktubu. Kalau orang menulis berarti katib. Katib. Enak. Ya, yang Ustadz sampaikan tertulis di buku. Yang kamu sampaikan qauluka, perkataan engkau tertulis di buku apa? Qauluka maktubun fil kitab. Kan simple. Kan lasuh. Qauluka maktubun. Ambo bertanya, "Le terdengar suara ambo?" Baca ro menanyonya. Terdengar? Sami'a? Yasma'u kan mendengar. Le terdengar? Terdengar. Mas? Masmu'. Masmu'. Seperti itu. Le terdengar? Masmu'. Ada orang ke Maroko, celik bodoh orang. Terlarang iko. Kan terlarang iko bacanya. Melarang apa? Yamna'unal ma'un kan. Mana'a. Terlarang iko. Mamnu'. Tanya. Mamnu'. Ya, kita dapatnya cuma satu kata tadi barangkali. Tapi karena kita sudah belajar ini, bisa dikembangkan menjadi banyak bentuk lain. Kariha yakrahu. Makruh. Makruh berarti tidak disukai. Tidak disukai. Tadi yang yang pertama isim apa Ustaz? Nak luka, enggak ada. Enggak ada, belum ada lagi. Yang ada keterangan masruq. Masruq berarti isim maf'ul. Korban ya. Korban. Sariq. Di bawahnya ada sariq, itu baru pelaku. Karakter orang Arab tuh sentralisasi. Sentralis bagus. Pemikirannya tersentral bisa. Baku Malaysia, Brunei apa dikatakan orang Jawa gitu. Pemahaman atau Wallahu alam. Wallahu alam. Jawa, dulu orang nyebutnya kan Nusantara. Ya, mirip-mirip. Orang-orang gagah dulu orang Jawa sedonya mungkin kan. Cuma kampung Malaysia. Di mana Malaysia itu tuh? Enggak tahu. Dakik-dakik kampung sana. Oh Jawa. Mungkin udah itu enggak. Kalau kini kan lah ada Google Map. Dulu di mana kampung Pikumbuah. Mana Pikumbuah tu? Sampai jam dari Padang. Oh Padang. Ya. Kalau Ambo enggak. Ambo kini orang dari mana? Bang. Pikumbuah. Mana Pikumbuah? Ya lih 3 jam dari Padang. Biarlah repot menyampaikan tapi asal tahu orang tu kampung enak.
Repot Padang. Kira kok orang Minang lah nampak ya, Pak. Dari mana ya Bang ya? Dari Padang. Sama kita Bang. Di mana Padangnya? Damas Raya. Itulah panjang dari Padang turun sini kan emosi ya. Pak lah ngecik-ngecik bahasa Indonesia, lah patah-patah lidah Wak di rantau bahasa Indonesia, kira sama orang Minang kan. Minta air dong Mas. Ya ini airnya. Mana pipetnya? Orang Minang. Kok tahu ya pipet. Orang Jawa sedotan. Gimana minumnya nih? Cucut aja. Lah. Itu namanya sulasi mujarrad. Nah, ini sekarang kita belajar yang agak rumit lagi ya. Agak rumit lagi. Sekarang perbuatan itu tergantung pelaku, maka bentuk fi'il jadi berubah. Tadi kita belajar fa'ala yaf'ulu. Siapa yang berbuat tuh? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kalau saya fa'altu. Fa'altu. Kalau dia perempuan fa'alat. Ya contohnya salat telah hampir berdiri, salat qamat. Qamat. Ya. Kalau kamu laki-laki fa'alta. Lah ada itu kan? Ya, fa'alta. Sudah ada berarti. Oh iya. Iya. Sudah ya? Nah, berarti Pak Haji tolong lengkapi catatan. Atau lihat video YouTube. Nah, insyaallah nanti kita upload. Nah, tolong dicatat itu. Apa? Alun-alun di-upload leh. Ya, jadi lihat saja catatan kawan yang tolong dipoto nanti tolong di-upload ya bit ya. Yang mah rancak terus. Ya, kirim ke grup nanti. Jadi bandingkan tangan yang baru dengan tangan yang lama ya, huwa huma hum. Jadi kalau ana fa'altu. Ya, kana saja mesti itu ngana ke tangan enak. Kalau ana fa'altu, kalau nahnu fa'alna. Kalau saya sujud sajadtu. Kalau kami sujud sajadna. Kalau kamu sujud sajadta. Kalau kalian sujud sajadtum. Sajadtum. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' saya sujud asjudu. Dia sujud yasjudu. Kalau mereka sujud yasjuduna. Kalau kalian sujud tasjuduna. Ya, tasjuduna sampai habis nanti. Nah, sekarang kita belajar pemetaan sulasi mazid. Sulasi mujarad ada berapa bab? Sulasi mujarad ada 6 bab. Jadi istilahnya kalau pemetaan anggap saja nampak ya, ats-tsulasi. Ats-tsulasi. Fi'il nanti ada 2 ya, ada tsulasi ada rubai. Rubai nanti kita fokus kepada sulasi dulu. Sulasi ada yang al-mujarrad. Mujarrad ada 6. Yang pertama fathu dhammin. Kemudian fathu kasrin. Kemudian fathatani. Kemudian kasru fathin. Kemudian dhammatani, kemudian kasratani. Nah, coba perhatikan fathu dhammin apa contohnya? Fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, fathatani fa'ala yaf'alu, kasru fathin fa'ila yaf'alu, dhammatani fa'ula yaf'ulu, kasratani fa'ila yaf'ilu. Itu mujarrad. Nah, buat contohnya nanti. Apa nih? Fa'ala, buat saja fa'ala, buat aja gini sampai bawah 6 buah. Ya, ini pasti dhammah, ini pasti fathah. Ini pasti fathah, ini pasti dhammah.
Lah, ini harkat pasti ini ya. Harkat pasti ini. Fa, la, ini. Buat juga seperti ini. Lah, yang berbeda apa? Harkat ain. Kalau ini harkat ainnya fathah, dhammah. Ini harkat ainnya fathah, kasrah. Ini harkat ainnya fathah, fathah. Fathatani, dua fathah. Ini kasrah dan fathah. Ini dhammah, dhammah. Ini kasrah, kasrah. Itu yang pertama. Ini bisa dikopas dari catatan sebelumnya. Kita sudah catat sebenarnya. Sekarang ada namanya al-mazid. Al-mazid. Nah, coba selesaikan dulu catatan mazid. Kok agak panjang, jadi ambo akan hapus di atas kau balik. Kita akan hapus atas dan kita pindahkan ke atas. Coba buat. Kok agak panjang kau dah. Jadi buat saja di halaman baru. Ya, kita butuh space. Sulasi, mujarrad, mazid. Apakah ada makna khususnya nggak, Zat? Kayak tadi yang terakhir hasuna. Hasuna, fa'ila yaf'ilu. Apa tadi, Zat? Ya, enggak ada. Nggak. Enggak ada. Untuk apa aja, Zat? Bentuknya dari sononya seperti itu. Ya, kombinasinya seperti itu dari awal. Yang ada cuma 6 ini. Sebenarnya kalau misalkan secara matematik ada lagi kombinasi ada. Ya, dhammu fathin bisa saja kita buat. Tapi enggak do banyak. Ya. Jadi ilmu sharaf ini muncul setelah adanya bahasa Arab. Maka ilmu sharaf cuma merangkum apa yang sudah ada saja. Dalam artian maksudnya fa'ala mengerjakan, fa'ila Mengerjakan. Semuanya mengerjakan artinya. Semuanya artinya mengerjakan. masuk fa'ula. Fa'ula mengerjakan juga. Artinya, ya, artinya. Tapi kalau sudah pakai isim ta'ala misalkan atau hasuna, ya berarti baik. Jadi sebenarnya artinya bukan mengerjakan, tapi baik itu terikat dengan waktu. Hasuna. Dia dulu baik contohnya. Oh, huwa hasuna. Lakin al-an yasu. Sekarang dia buruk. Hasuna. Kan kita katakan fi'il itu ya diterjemahkan perbuatan enggak cocok juga. Makanya pengertiannya apa? Lafaz yang menunjukkan makna yang terikat dengan waktu, itulah fi'il. Itulah fi'il. Makanya agak jadi perbincangan ketika membahas tentang qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahad isim, somad isim, tapi yalid kok pakai fi'il? Yalid itu fi'il mudhari'. Mudhari' untuk apa? Masa sekarang dan masa yang akan datang. Berarti Allah di masa lalu beranak tuh. Ya enggak? Kan Allah tidak beranak. Beranak tapi di situ pakai fi'il mudhari'. Ya enggak? Berarti Allah tidak beranaknya masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau masa lalu kan harusnya pakai fi'il madi. Bagaimana tuh? Di situ faedah huruf lam. Lam itu apa artinya? Meniadakan secara mutlak. Ya. Tidak masa lalu, tidak pula. Ya, tidak masa lalu. Nafyul madi. Ya, kalau tidak masa depan, lan pakai lan. Fa'il lam taf'alu. Walan taf'alu. Jadi menerjemahkannya apa? Maka jika kamu tidak mampu sekarang ataupun masa lalu, walan taf'alu, dan kamu memang tak akan mampu sampai kapanpun. Ya, fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Apa ayatnya? Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Sudah?
Kita hapus nih, anggap tetap ada ya. Kita anggap tetap ada. Ini kita hapus. Lah, sulasi mazid ada kalanya mazid artinya apa tadi? Ada tambahan. Ada kalanya tambahannya satu huruf, berarti biharfin wahid. Biharfin wahid, tambahannya satu huruf. Coba lihat di halaman yang kitab. Kitab saraf ya. Halaman 12 kalau tidak salah. Ya, halaman 12. Yang angka Arabnya lihat. Halaman 12. Lihat fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Halaman 2 boleh. Bawah fa'ala. Ya, fa'ala yufa'ilu. Beda dengan yang tadi. Tapi yang itu nahu, saraf halaman 12. Fa'ala yufa'ilu. Nah, kalau sebelumnya kita namai setiap bab itu dengan harkat ain, fathu dhamin, fathu kasrin, fathatani. Sekarang kita namai babnya dari masdar. Masdar yang ketiga ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka yang pertama babnya namanya bab taf'il. Oh iyalah. Jadi istilahnya kalau kita dapat satu kata, kalau tadi kita bisa kembangkan jadi 10 bentuk, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Sekarang kita bisa unlimited. Karena fa'ala baru satu bentuk bisa jadi fa'ala. Ya enggak? Contohnya bana jelas. Kalau menjelaskan bayyana, yubayyinu, tabyinan, tabyinatan, tabyanan, tibyanan sampai habis nanti. Ya, fa'ala fa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, ya enggak? Banyak bentuk kata. Ya, jadi jangan merasa angker ya. Gampang saja. Karena kita asal dapat pola. Yang penting kita dapat apa? Pola. Nah, yang pertama taf'ilan. Yang kedua, coba lihat. Yang kedua, af'ala fa'ala yufa'ilu, ya enggak? Fa'ala yufa'ilu. Yang ketiga? Kok taf'ilan? Yang itu kan yang pertama tuh, fa'ala. Lihat tabel selanjutnya. Ini tabel selanjutnya. Halaman selanjutnya berarti Pak Ji. Kok tabel kok panjang sampai habis kok. Sampai kemari tabel. Aku tabel baru. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, bab yang kedua namanya mufa'alatan. Nah, terus tabel selanjutnya af'ala. Tapi af'ala. Bab yang ketiga namanya if'alan. Ini beberapa kata yang barangkali masyhur ya, taf'il. Apa contohnya? Contohnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tamsil boleh. Tamsil. Ya, takbir. Takbir. Mengibaratkan. Mufa'alah contohnya muwafaqah, mufakat. Musabaqah, apa lagi? Sudah masyhur. Musyarakah, masyarakat. Musyawarah. Ini dia. If'al Islam. Ihsan. Iman, ini juga orangnya nih. Ya, ini bentuk masyhur. Iman, Islam, ihsan, ini dia nih. Itu tambahan satu huruf. Sekarang tambahan dua huruf. Ini tambahan satu huruf. Kan satu huruf nih. Taf'ilan apa fi'ilnya tadi? Fa'ala. Berarti tambahan hurufnya apa tuh? Ainnya didobelkan. Kemudian fa'ala. Tambahannya apa? Alif saja. Harusnya fa'ala jadi fa'ala. Kemudian terakhir af'ala. Aslinya apa? Fa'ala. Berarti tambahannya apa? Hamzah saja di awal af'ala. Sekarang biharfaini. Tambahan dua huruf. Halaman berapa tuh, Bid? 18. Sulasi mazid biharfaini. Mulainya tafa'ala. Oke. Berarti bab yang pertama tafa'ulan. Tafa'ul. Tafa'ala tafa'alu. Tafa'ulan. Yang kedua tafa'ala. Tafa'ulan. Bagus. Yang ketiga,
Coba lihat tafa'ala tambah hurufnya 2 ya. Yang pertama ta dan alif. Fa'ala. Kemudian yang kedua tambahan ta di awal, kemudian ainnya didobalkan. Terus yang ketiga, nah berarti tambahannya apa? Ifta'ala. Hamzah di awal dan ta setelah fa. Aslinya kan fa'ala. Coba hilangkan fa'ala. Apa yang tertinggal? Alif dan ta. Nah, berarti 2 huruf. Ifti'al. Terus ini ada 5 nih. Infial lagi nak. Ya. Nah, coba hilangkan fa'ala. Apa yang tertinggal? Alif dan nun saja. 2 huruf. Infialan. Terus satu lagi. If'ilal. Coba hilangkan fa'ala. Apa yang tinggal? Hamzah dan lam. Nah, huruf terakhirnya didobalkan. If'ilal. If'ilalan. Terus sekarang tambahan 3 huruf. Bi thalathati ahruf. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Apa saja tuh? Pertama istaf'ala ya enggak? Istaf'ala, istaf'ilu. Pertama istif'alan. Istif'alan. Kedua, if'au ala. Ya enggak? If'au ala, if'au ilu, if'i'alan. Terus if'awala. If'ala. Ya. If'ala, yaf'alu, if'ilal. Berarti if'ilal. If'ilalan. Ini if'ial. Ini if'ilal. Ini istif'al. Ini if'ilal. Ini pendek. Kurang cik huruf. Kau tambahannya tambah lo cik lagi. Yang terakhir if'iwal. If'awwala, yaf'awwilu. If'iwal. If'iwal. Cetat. Nah, ikut tambahan 1 huruf. Seikonya bukan tidak terbatasnya, terbatas. Yang tidak terbatas cuma Allah. Separuh baru. Lalu separuh, sepertiga baru. Ada nanti mulhaq namanya. Tapi yang sering dipakai ini saja. Jadi jangan, ya walaupun secara konsep kok separuh baru kok, tapi secara praktek ikolah 96,4%. Ya tapi itu hitungan ambol tentu lah kurat lah dia, gaya-gayanya sih. Kan kalau ada angkonya kan percaya orang. Nah, silakan catat. Jadi seperti tadi ya, mujarad buik lo panah ke bawah, mazid leh. Mazid buik lo panahnya 3. Tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Tambahan 1 huruf 3, tambahan 2 huruf 5, tambahan 3 huruf 4. Nah, yang belajar dengan video juga mesti bawa catatan. Sudahlah ndak berjumpa guru, ndak pula bawa catatan tuh gawat. Kalau dilahirkan apa bahasa Arabnya? Maulud. Ya enggak? Maulud. Kalau waktu dilahirkan maulid. Asalnya maulid. Sim zaman maulid. Mazid Ustaz, zadda. Enggak, zada yazidu. Zada. Zaid.
Nah, kalau jarrada mujarrad masuknya ke kokah taf'il. Jarrada yujarridu tajrid. Fahuwa mujarridun wa dzaka mujarradun. Nah, tunjuk. Nah, kalau mazid zada yazidu zaidan wa mazidan fahuwa zaidun wa dzaka mazidun. Ditambah artinya. Zid la tazid. Mazidun mazidun mizyadun. Hah? Isim maf'ul. Tapi karena dia ajwaf, huruf tengahnya huruf ilat, makanya bentuknya seperti itu, mazid. Jadi semua kata dalam bahasa Arab kalau kita sudah belajar sharaf, awak ingin tahu wazannya saja lah. Alhamdu, berarti apa tuh alhamdu? Ya berarti apa tuh bentuknya? Masdar. Enak. Enak. Hamida yahmadu hamdan. Syukru masdar. Syakara yashkuru syukran. Enak, syukru. Orang bersyukur syakir. Nah, sebut je kawan cari lo wazan namu. Habib, oh, fa'il. Ya, ada itu. Abid, sama wazan fa'il. Tapi ada nama yang tidak boleh dikasih-kasih wazan ya. Itu namanya jamid. Memang tidak berasal dari bentuk apapun. Contohnya Yusuf. Tidak ada wazan. Ibrahim tidak ada wazan. Yang cari Ibrahim apa wazannya? If'alil. Tidak ada. Madrasah ibtidaiyah bisa tuh. Ya. Madrasah maf'alah, ibtidaiyah, ifti'aliyah. Kalau Al-Qur'an bagaimana? Al-Qur'an apa wazannya tuh? Nah, Quran berarti apa wazannya tuh? Fu'lan. Ya enggak? Fu'lan masdar. Tapi itu khilafiyah ya. Ada juga ulama yang mengatakan Al-Qur'an itu apa artinya? Tidak ada arti. Memang namanya Al-Qur'an. Sama seperti Injil tidak ada artinya. Sama seperti Taurat tidak ada artinya. Kitab umat Islam apa? Al-Qur'an. Selesai. Apalah arti sebuah nama? Itu memang dinamai Al-Quran di dalil-dalil Al-Quran. Ya. Kalau mu'tamad mazhab Syafi'i, Al-Qur'an itu bukan masdar. Jadi arti Al-Qur'an itu bukan bacaan, tapi memang namanya sudah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, sama seperti kitab-kitab lain ya. Injil juga. Injil itu apa artinya? Indah, Injil. Jadi kalau nama-nama Al-Qur'an yang lain itu bukan nama lagi, itu namanya gelar lagi. Asy-Syifa, obat. Al-Burhan, bukti. Al-Bayan, penjelasan dan seterusnya. Di orang kalau sekarang kan tanya namu kawak, Ustaz, tolong namu anak cik Zainab, apa artinya? Enggak ada arti namu lagi salah namu. Zainab. Itu nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa Arab ada apa ya? Enggak ada arti. Ya sama lah jo nama orang Minang. Siti Kalasun, arti Kalasun entahlah, itulah namanya. Ya orang Arab juga seperti itu. Nama itu biasanya itu ya. Bebas arti sebenarnya. Bisa lihat nama-nama kakek-kakek Nabi, enggak dua arti satu. Ya Muhammad bin Abdullah, Abdullah lah arti, enggak. Abdul Muttalib. Hashim, Adnan. Tidak ada arti. Tapi tidak salah juga memberi nama yang ada artinya, tidak masalah. Dan jangan dipaksakan semua nama Arab aja. Ada nama orang di Pikumbuh aku. Zenia. Astagfirullahaladzim. Kok dalam bahasa Arab artinya pezina aku cakap. Alun tentu bahasa Arab. Entah bahasa Zimbabwe ke enak.
Tahu Pak. Ada kan ada nama orang Zania. Kan belum tentu itu nama Arab, ya enggak? Iya, itu bisa jadi bukan nama Arab. Ya sudah, kita ambil husnuzon saja. Jangan suruh tukala nama kau keburu artinya. Nama dia itu loh. Nah, iya karena standarnya guru agama pasti melihatnya dari bahasa Arab. Ya, tanya ke orang gaiknya pakai bahasa dia gih kau nama anak kau. Ayen ancak saja terangai lah. So kalau diukur aja bahasa Minang buruak lah nama orang rancak fatur, panggilan kawannya apa? Patua. Nah, kau tukar joka belakang kan buruak jadinya. Kalau saya pribadi bawa saja ke yang positif. Nah, kadang-kadang terlanjur. Ada dulu kawan saya namanya Al-Muzani, perempuan. Al-Muzani. Guru saya dipakainya wazan fi'il. Muzani ini artinya orang berzina nih. Ternyata za-nya pendek. Siapa tuh Al-Muzani? Murid Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani pendek saja za-nya. Oh, ya, guru lah talonsong lo nuka namo tukai namanya jadi Al-Muzaini. Ya, mungkin sampai ke akte kelahiran ditukar waktu itu. Nah, padahal ternyata nama seorang ulama, Al-Muzani. Khalas. Ini belum dihafal, nanti insya Allah kita akan ada kalanya kita menghafal. Sekarang kita sekedar mengetahui peta kemana kita akan melangkah. Kita akan melangkah sampai sini. Ya. Contohnya soleh, saluha yasluhu, soleh, baik. Baik. Kalau saling berbaikan apa bahasa Arabnya? Nanti pakai itu. Salaha yusalihu musalaha. Musalaha. Membunuh apa bahasa Arabnya? Qatala yaqtulu. Kalau saling bunuh? Qatala. Yuqatilu, muqatalatan, waqitalan. Itu kita tahunya nanti di situ. Sepakat. Ya, wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Itu contoh. Yang rumit-rumit nanti kita juga akan temukan seperti muzammil, muddathir. Kemana masuknya tuh saat muzammil? Fiilnya apa? Tazammala yatazammalu. Nanti orang yang berselimut mutazammilun. Karena ta dan zai itu dekat, maka dia dileburkan menjadi muzammil. Nah, dalam Al-Quran ada namanya fastabiqul khairat. Nah, fastabiqu apa tuh? Istabaqa berarti ifta'ala. Istabaqa yastabiqu istibaq.
Ya, fastabiqu fafta'ilu. Wa ta'awanu. Nah, ini dia. Tafa'ala, ta'awana. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun al-fa'ilun. Ya. Kafir. Seperti kafir orang yang menutup. Nah, aslinya orang yang menutup. Ya, kafir. Kalau bahasa Cover. cover. Iya, cover. Dipakai di Inggris. Kalau di di Mesir kita lihat kawafir. Wah, kawafir kayak wazannya. Kita lah cari wazan kiranya dari bahasa Prancis. Kawafir. Salon, pangkas rambut. Kawafir. Kan R kalau di orang Prancis kan kafir. Makanya kafir tuh ya ada non muslim. Apa beda non muslim dengan kafir? Orang kafir adalah orang yang sudah sampai dakwah kepada dia kemudian dia ingkar. Kalau non muslim mutlak, asal ndak Islamnya berarti non muslim. Tapi non muslim ada kalanya sampai dakwah, ada kalanya tidak sampai dakwah. Ya, non muslim yang ndak sampai dakwah kepadanya bisa disebut kafir? Ndak. Kenapa? Karena dia tidak ingkar. Ndak ada yang dia ingkari, dakwah itu mana ndak sampai. Makanya yang seperti ini tafadhal sebut non muslim. Tapi kalau dakwah sudah sampai, Islam sudah tahu dia tapi dia ingkari, itu baru namanya kafir. Makanya dalam pembahasan ada orang jangan diplesetkan nanti ya, ada orang mengatakan ada non muslim masuk surga? Ada. Non muslim yang bagaimana? Nah, ada orang kafir masuk surga? Enggak ada. Ya, tuh kaji-kaji detail tuh. Jadi potong-potong gue video. Jangan potong-potong. Ya, diedit loh, kayaknya lah kacau. Jadi saksi ada dompet ini kah. Kafir. Kalau kaji-kaji tauhid itu rumitnya di situ ya. Apakah syahadat itu harus dilafazkan atau cukup sekedar pengakuan? Kira-kira itu. Syahadat perlu dilafazkan atau cukup dengan adanya pengakuan? Berarti orang baru dikatakan Islam kalau dia bersyahadat. Anak udah yang umur 3 tahun lah Islam atau belum? Kira-kira itu. Bet lah do punya anggota bet. Berapa umurnya? Ala Islam belum? Sejak lahir ya. Kenapa? Jadi ternyata Islam tuh enggak dihitung dari sekedar ada kalanya enggak dari situ. Makanya itu pembahasan tuh. Ya, di mana dibahas masalah Islamnya Abu Thalib di situ pembahasan. Rumitnya di situ. Karena Abu Thalib mengakui pasti. Mau dia diboikot bersama Nabi, berarti dia mengakui, tapi dia melafazkan enggak? Khilafnya di situ. Bagi yang mensyaratkan lafaz, maka Abu Thalib kafir, masuk neraka. Bagi yang tidak mensyaratkan lafaz, Abu Thalib muslim tapi fasik. Kenapa? Imannya ada tapi amalnya tidak ada. Karena ada iman wa amilus sholihat. Oke, amalnya ada tapi kan ibadah-ibadah yang tampak tidak dilakukan. Makanya ada yang mengatakan nanti Abu Thalib diazab juga nanti. Tapi azabnya tidak seperti azab orang-orang kafir. Ya. Heraklius kan rumit. Heraklius datang, ya Hercules ya, tergantung logat. Ada yang nyebut Herkel. Kan datang dia percaya Nabi ini Nabi ya seperti ini juga nih, Isa juga seperti itu nih. Tapi dia melafazkan enggak? Enggak, itu repotnya di situ ya. Orang seperti itu repot. Tapi kalau muktamad tetap Abu Thalib kafir ya. Abu Thalib kafir. Tapi jangan kari-kari mana. Kalau enggak kafirnya Abu Thalib ya masih ada khilafiyah. Tapi kalau Abu Lahab enggak ada. Jadi apa istilahnya? Laknatlah orang yang memang Allah laknat. Yang tidak Allah laknat enggak boleh kita laknat. Siapapun dia. Siapapun dia, jangan dilaknat. Yang boleh dilaknat cuma yang dilaknat Allah saja. Kelas, itu saja barangkali dulu. InsyaAllah besok kita lanjut masuk ke dalam pembahasan sulasi mazid. Yang pertama apa itu?
taf'il. Apa fi'ilnya? Fa'ala yufa'ilu, taf'il. Ya, mudah-mudahan kita setidaknya kita bisa mengerti komposisi, ya, bentuk, perubahan bentuk kata sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Kita juga bisa mengetahui perubahan-perubahan. Kan orang-orang Arab barangkali nanti di Indonesia dia belajar bahasa Indonesia, kesulitannya di situ juga. Masuk bisa berubah menjadi memasukkan, bisa berubah menjadi dimasukkan, bisa berubah jadi dimasuki. Apa beda dimasukkan dengan dimasuki? Kalau dimasukkan, benda yang dimasukkan. Kalau dimasuki, benda yang masuk sesuatu ke dalamnya. Akan rumit menjalihan itu, enak. Tapi bentuknya kan sedikit saja perubahan. Dimasukkan satu, dimasuki satu. Enak, memasukkan. Nah, masuk-masuk, apa artinya masuk-masuk? Kan panjang lah artinya masuk-masuk. Itulah. Ya, perubahan-perubahan kata dalam bahasa Indonesia bagi orang luar juga rumit. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya tidak begitu rumit. Karena kita cuma nambah beberapa huruf saja. Ya, kita cuma nambah beberapa huruf saja. Nah, itu saya barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama bagi kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.